Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai Libra. Ini dia. Wow, ada energi dari ya. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Ya. Kemudian ada di situ, berikut ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini ya. Oke. Jadi kalau Mari lihat, ini bisa aja ya terbolak-balik. Ingat ya, harus Mari ulangi dari awal ya, apa yang menjadi petunjuk dari cara mendengarkan pembacaannya Mari ya, bahwa pembacaan ini bisa terbolak-balik. Yang Mari baca sebagai energi Libra dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin adalah energi dari pasangannya Libra gitu ya, karena ini tuh general reading gitu, jadi sangat mungkin terbolak-balik. Jadi silahkan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa. Kalau tidak bisa, segera tinggalkan video ini ya, daripada kamu nanti mencak-mencak di kolom komentar. Sebab ini pembacaan untuk Libranya agak-agak lah pokoknya ya. Mari soalnya kapok gitu, pernah Mari baca ini pembacaan untuk Libra kok nggak pernah bagus sih gitu ya. Nah jadi Mari tuh nangisan orangnya ya. nggak seneng Mari kalau baca-baca kayak gitu, jujur aja. Nah jadi langsung aja di sini. Jadi kalau Mari lihat gini, dalam hubungan kalian berdua ini tuh bisa, memang dia tidak berbanding sama ya, bagaimana effortnya dia dan bagaimana effortnya kamu, bagaimana investasinya dia dan bagaimana investasinya kamu Libra, ini bisa memang tidak berimbang, tidak balance, karena dia yang lebih banyak. Kalau Mari lihat ya, dia yang lebih banyak peduli, dia yang lebih banyak berusaha gitu ya, dia yang paling banyak berinvestasi dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk tenaga, waktu, uang bahkan sekalian gitu ya. Jadi kayaknya hubungan ini tuh bisa tetap berjalan sebab karena perannya dia. Energi kaum Libra di sini Mari lihat seperti ngedompleng aja nih ceritanya gitu loh. Jadi ini nampaknya bisa yang kayak dia punya kesadaran betul ya membangun sebuah relationship. Dan dia juga bisa punya kesadaran, oh iya ya kalau pasangan itu tuh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi dia berusaha untuk memperfectkan dirinya dia. Nah dalam upaya dia memperfectkan dirinya dia sebagai pasangan yang baik bagi kamu, boleh-boleh kamu akhirnya menjadi manja gitu ya. Bahkan kamu bisa aja tadinya tulus gitu ke dia ya. Nah namun akhirnya kamu bisa seperti orang yang jadi penuntut gitu loh ya, bahasa-bahasa jeleknya, bahasa-bahasa kasarnya, maaf Libra ya, bahasa-bahasa kasarnya di sini tuh adalah kamu bisa menjadi benalu dalam hidup si pasangannya kamu ini. Nah gitu ya, kamu bagian merintah, kamu bagian yang minta ini minta itu gitu ya. Nah dia yang bagian kayak gimana caranya mimpi-mimpinya kamu, tuntutan-tuntutannya kamu, ingin-inginnya kamu itu tuh bisa terrealisasi, bisa mewujud nyata gitu. Jadi bisa juga ini orangnya jadi kayak kerja rodi nih ya. Jadi semacam kerja rodi dia gitu ya. Kamu adalah tuan yang harus dilayani dan dia adalah pelayan yang harus melayani kamu. Nah seperti itu ya. Jadi tapi di sini tuh bisa akhirnya dia punya perubahan cara pola pikirnya dia gitu loh. Karena orang ini lama-lama jadinya bosen dengan keadaan yang seperti ini. Jadi dia kayak ngerasa dia terbebani gitu loh. Dia ngerasa dia jadi semacam orang yang kayak hidupnya dia itu tuh kok hanya untuk kamu saja. Gitu ya. Jadi untuk di penutup bulan Oktober dia bilang oh, ini harus berubah. Sikapnya aku seperti ini tuh harus berubah.
gitu ya. Aku nggak bisa hanya menjadi satu-satunya orang yang diandalkan dalam hubungan ini. Aku nggak bisa gitu loh. Saatnya aku juga mikirin dirinya aku sendiri. Nah seperti itu dia ya di sana. Dan boleh-boleh memang akhirnya dia larut gitu loh pada apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi misalnya begini, selama ini katakan dia workaholic ya, dia orang yang banting tulang gitu loh, nyari duit banyak-banyak gitu kan, karena kebutuhannya kamu besar gitu, mintanya kamu banyak gitu ya, tuntutannya kamu wish nggak putus-putus gitu ya. Nah akhirnya dia terbiasa menjadi orang yang banting tulang gitu ya, sibuk aja dia kerja gitu ya. Nah akhirnya dia yang kayak udahlah aku masa bodoh aja lah lagi dengan kamunya, bagaimana aku lanjutkan pekerjaannya aku ini, tapi kali ini pekerjaannya aku itu adalah hasilnya ya untuk dirinya aku sendiri gitu. Jadi kayak dia apa sih, aku ini kok jadi semacam setoran ya sama kamu macam jadi preman gitu ya, yang malakin aku terus-terusan gitu dia. Mendingan aku kuat-kuatin dirinya aku kerja, aku banyak-banyakin duitnya aku, tapi kali ini hasil dari kerja kerasnya aku adalah untuk diriku sendiri. Nah, dia bisa jadi seperti itu akhirnya. Mari lihat ya, ada pergeseran pola pikir di sini. Itu ya. Jadi misalnya tuntutannya kamu ternyata bukan uang. Tuntutannya kamu adalah, karena ada itu beberapa ya orang tuh yang pasangan tuh harus cantik. Pasangan tuh harus ganteng terus. Ini biasanya sih memang tuntutan dari laki-laki ke perempuan ya. Gitu. Jadi semacam harus tetap bodinya harus singset terus ya, macam gitar Spanyol gitu. Nggak boleh tidak make upan gitu ya. Mesti perawatan terus gitu. Padahal dia sebenarnya ada kan masa-masanya, ini cewek-cewek lain yang tahu ya. Terutama kalau kita lagi PMS ya, mau kita PMS itu tuh kan males, mau semua itu tuh males. Bawaannya itu tuh mau goleran terus gitu. Ya kan? Nah, jadi kita tuh nggak mau make upan gitu. Nah, jadi karena merasa tertekan dia terus-terusan, dia harus tampil selayaknya seperti Miss Universe gitu ya. Selama ini tuh dia berdandan hanya untuk kamu jadinya. Nah sekarang pola pikirnya dia, kali ini aku berdandan untuk narik laki-laki lain aja dah. Gitu loh. Kalau dengan kamu terlalu harus menjadi robot gitu. Harus terlalu menjadi sempurna, padahal aku ini manusia gitu. Ya. Aku juga punya keinginan untuk dirinya aku sendiri. Tapi kenapa selama ini tuh kita bersama, keinginan yang harus didahulukan, keinginan yang harus diprioritaskan gitu ya. Kenapa hanya keinginannya kamu saja? Keinginannya aku ini tuh kapan? Nah, jadi dia bisa memanfaatkan tuntutan dari kamu itu tuh hanya untuk diri dia sendiri. Makanya di sini, udahlah kali ini aku berdandan, aku nyari laki-laki lain aja dah. Gitu ya, yang nggak bawel seperti kamu. Yang mau menerima aku ini apa adanya. Yang bisa nge-treatment aku itu tuh lebih baik lagi. Yang mau lembut sama aku gitu ya. Aku ini dipaksa menjadi dewasa, sementara kamunya sendiri tidak dewasa katanya. Ya udah, aku memakai dirinya aku, sumber dayanya aku saat sekarang untuk nyari lah nanti wanita ataupun pria yang sama level kedewasaannya dengan aku gitu. Nah di situ dia ya. Jadi dia kamu gembleng, namun hasil nanti gemblengannya kamu ini tuh dia pakai nanti untuk kepentingan diri dia sendiri gitu loh. Tidak lagi untuk kepentingan kamu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi nanti kamu akan lihat ini. Perlahan-lahan dia itu tuh mulai menata hidupnya dia ya. Semacam dia ya dalam progres mempersiapkan dia tanpa kamu. Nah, di situ ya. Atau mungkin yang kayak kamu ingin sama dia tapi kamu ngegantung dia. Gitu ya, kamu bikin hubungan kalian ini tuh tidak jelas, abu-abu dia judul relationship ini. Tapi kamu kayak memaksa dia untuk sabar, menunggu, menanti kamu. Kapan kamu benar-benar utuh untuk dia.
gitu ya. Nah sekarang bisa-bisa kamu sudah ngegembleng dia ini mampu mandiri tanpa kamu, bisa tanpa kamu, gitu ya. Nah sekarang dia pakai kebisaannya dia tanpa kamu itu tuh ya udah bablas sekalian, bukan lagi terbiasa hidup dengan dia bukan lagi membiasakan hidup harus mandiri tanpa harus berketergantungan sama kamu, ya sekalian gitu loh. Sekalian aja dia buka diri dia pada orang lain gitu ya. Toh dia sudah terbiasa kok tanpa kamu di sana. Ya. Apa-apa itu tuh dia bikin sendiri, dia lakukan sendiri, dia kerjain sendiri, dia bertanggung jawab untuk diri dia sendiri. Gitu ya. Jadi sudah terbentuk ini orang kalau mari lihat. Dia sudah terbentuk. Gitu ya. Dan bentukan dari dia ini tuh dia pakai saat sekarang hanya untuk diri dia sendiri lagi, hanya untuk masa depannya dia. Nah, di situ ya. Jadi mulai nih yang biasanya kalau misalnya kamu selama ini tuh nuntut dia harus banyak duit. Dia memang bisa tetap ngasih setoran sama kamu. Gitu ya. Tapi boleh-boleh katakan jika dia punya penghasilan 35 juta. Mau itu tuh nanti dia yang kayak udah ya bulan ini tuh aku hanya bisa ngasih kamu 20 juta aja gitu ya misalnya. Nah selebihnya dia simpen untuk diri dia sendiri. Bisa di situ ya. Karena ini orang nggak akan, mungkin dia nggak akan mau cepet-cepet juga untuk lepasin kamu gitu ya. Dia kayak ngalir aja dah gitu. Ngalir aja. Jadi kayak yang tidak lagi total ya effort dari si seseorang ini, pemberian dari seseorang ini ya kepada dirimu. Dan ini memang menjadi titik balik nih, mari nampak ya, menjadi titik balik dalam hubungan kalian gitu loh. Jika dia yang selama ini duluan terus, ini hal-hal yang lebih mudah ya. Dia yang selalu duluan terus, terjadi komunikasi karena dia yang duluan ngecolek kamu. Kalau dia nggak colek kamu, bisa-bisa komunikasi kalian ya kosong, nggak ada, gitu kan? Kalau dia yang nggak datang ngunjungin kamu, maka pertemuan tidak ada terjadi, gitu ya. Nah, karena kamu lebih memilih untuk menunggu, menanti. Jadi semacam kayak satu arah saja relationship ini kamu bentuk gitu loh. Semacam satu arah dari dia untuk kamu, gitu ya. Nah sekarang dia nggak mau lagi seperti ini sistemnya, gitu loh. Mendingan sumber dayanya dia, ya udah dia pakai bukan lagi ke arah kamu, tetapi ke arah justru menjauh dari kamu, ke arah masa depan yang dia inginkan, kehidupan yang dia maui, gitu loh. Dia kehilangan dirinya dia selama ini, ya. Dia berusaha untuk beradaptasi sesuai dengan kehendaknya kamu. Tapi dia bisa bilang, ih bosen banget yang kayak gini hidupnya. Gitu loh. Ternyata aku nggak bahagia kok. Ternyata aku sulit ya merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman. Ternyata aku tertekan di sini ya. Gitu. Bodoh banget aku selama ini ya. Nah, bisa itu. Kayak menyesali dirinya dia. Bodoh banget aku selama ini ya. Aku menjadi nihil. Yang ada tuh hanya Libra katanya. Nah, seperti itu. Dan dia makin pahami gitu ya, makin lama tahu dia, oh iya ya aku memaksakan diri selama ini, padahal sih bukan kayak gini sih karakter pasangan yang aku maui, enggak macam Libra ini gitu. Dia berbanding terbalik 180 derajat dari Libra. Aku maunya sih pasangan yang kayak gitu. Nah di sana dia ya. Jadi ini persiapan dianya melepaskan diri dari kamu, gitu loh. Dan ini tuh mainnya dia belak-belakan ini, mari nampak, gitu ya. Jadi kamu gak usah heran kalau misalnya tiba-tiba dia jadi ngeblokir kamu, gitu ya. Dia putuskan koneksi jembatan antara kamu dengan dia melalui sosial media kah, atau ya jalur-jalur komunikasi lah ya gitu. Bisa dia blokir kamu. Bisa juga memang orang ini tuh
Dia nggak bilang pisah sama kamu, tapi tiba-tibanya dia udah minggat aja gitu. Bisa. Gitu ya. Nah, di sana. Nggak tahu-taunya nanti kamu bisa dapat kabar bahwa dia sudah beli rumah di mana gitu ya. Dia beli rumah. Di situ. Dia nggak ngasih tahu sama kamu bahwa dia sudah membeli unit rumah itu. Karena memang rumah itu dia beli untuk dirinya, bukan untuk kamu dan dia. Gitu. Nanti bisa-bisa kamu tahu aja tuh, wah dia punya tabungan pribadi yang selama ini tuh tidak kamu ketahui. Nah, di sana ya, kamu bisa aja dapat tiketnya dia ya. Misalnya dia kayak berencana untuk pergi pindah domisili, kamu bisa aja tuh nanti ketemu tiket perjalanannya dia, tanggal sekian, bulan sekian gitu. Itu ya. Karena ini persiapan dari dia. Persiapan sudah dia lakukan, ini persiapannya. Gitu loh. Ya. Tidak peduli sudah seberapa banyak waktu yang dia habiskan dengan kamu, sumber daya dirinya yang dia habiskan dengan kamu. Tidak peduli dia seberapa banyak gitu ya. Yang penting bagi dia adalah dia bisa bebas dari kamu. Dia bisa lepas dari kamu. Gitu loh. Jadi dia tidak mau terlalu lama lagi ya menjalani kehidupan yang seperti kehidupan kalian di saat ini. Nggak mau lagi dia. Itu, mari lihat. Dia memang itu pasti tidak dramatis ya. Dia nggak akan bilang itu tuh sama kamu, udahlah kita bercerai saja, kita bubar saja, aku pamit pergi ya. Dia nggak pakai kayak gitu. Langsung dia ambil tindakan nyata gitu loh ya. Dan dengan sikapnya dia seperti itu, bisa-bisa kamu marah ini, di matanya kamu oh dia melawan gitu ya, di matanya kamu oh dia mau cari perkara, di matanya kamu oh dia mau ngerugiin kamu gitu loh. Oh dia nunjukin tidak patuhnya dia sama kamu gitu ya. Jadi gaya berontaknya dia dari kondisi hubungan kalian itu tuh akan mendapatkan nilai negatif ya di matanya kamu gitu loh. Jadi kalau malah kamu bisa akan mencegah, kamu akan mencegah itu, kamu akan mencegah dia mikirin diri dia sendiri gitu. Kamu bisa heboh ini, tapi hebohnya kamu boleh-boleh tidak digubris sama dia. Itu ya. Misalnya nih, kamu dapat tahu, karena pasti kamu tahu ini ya, lagi-lagi mari bilang ya. Kamu nanti dapat tahu tuh, dia sudah ngebooking apartemen gitu ya. Nanti kamu ributin dia. Apa maksudnya kamu di apartemen itu? Ngapain kamu sewa itu apartemen misalnya? Mau ngapain kamu di sana? Kamu bisa kayak meminta pertanggungjawabannya dia gitu ya. Tapi dia bisa tuh tidak ngejawab kamu. Tenang aja dia, nyikapi kamu itu tuh nanti tenang. Gitu loh. Karena pikiran dia itu tuh ke masa depannya dia. Dan kamu tidak ada di masa depan. Jadi kamu mau kayak gimana pun nanti sikap hebohnya kamu ke si pasangannya kamu ini, dia tenang aja. Bisa-bisa kayak ekspresi wajahnya pun gak ada tuh. Datar aja, ngeflat aja. Jawab aku. Misalnya kamu teriak gitu kan. Kok kamu diam saja? Jawab aku. Tetap diam dia. Bisa seperti itu. Malah dia melengos pergi gitu ya. Tidak dia ladeni kamunya. Jadi itu nanti bikin kamu justru makin uring-uringan lagi. Kamu nanti itu kan dapat tahu ya. Wah ini tuh orangnya sudah berjurus mau lepasin aku nih. Wah nggak bisa nih. Jadi kamu tuh uring-uringan nanti sendiri ya. Bisa seperti itu Libra. Meriah nanti nih. Naik sampai ke ubun-ubun nanti itu tuh emosinya kamu ke dia. Itu loh. Kamu bisa jadi beringas. Berubah kamu ya. Keluar beringasnya kamu. Kamu bisa hina-hina dia ya. Kamu bisa maki-maki dia. Gitu. Bahkan kamu bisa aja tuh mukul dia. Pokoknya agak-agak aneh juga nih sikapnya kamu nanti. Gitu, meledak-ledak kamu bisa
gitu loh. Pokoknya kamu tidak setuju dengan cara pikirnya dia, sikap lakunya dia, tidak cocok bagi kamu. Gitu. Jadi kayak kamu menyerang dia langsung ini, mari nampak ya. Kayak kamu itu tuh reaktif gitu loh. Kamu bisa aja ugal-ugalan sikapnya kamu, gitu, ngegas bawaannya kamu gitu. Bisa kasar kamu nanti sama dia. Gitu ya. Atau mungkin kamu pakai cara vice versanya. Kamu bisa bukannya marah-marah tapi kamu nangis gitu ya. Kamu mau ninggalin aku ya, jangan tinggalin aku beb, gitu. Bisa itu juga kamu nanti. Jangan pergi beb, gitu ya. Kamu udah nggak cinta aku lagi, kamu udah nggak sayang aku lagi ya, gitu. Tapi dia diem aja. Kayaknya ini tuh langkahnya si dia tuh macam nggak bisa dicegah lagi ya. Kamu mau pakai cara kasar, kamu mau pakai cara menarik ibanya dia, nampaknya itu tuh tidak mempengaruhi dirinya ya. Semacam sudah keputusan bulat gitu loh. Keputusan bulat yang nggak akan bisa digoyang siapapun lagi. Gitu. Ya. Jadi dia bisa yang kayak menjauh dari kamu itu tuh karena tadi kan ada contohnya kata Mari yang kamu nuntut dia soal uang gitu ya. Dia bisa aja udahlah memang uang yang harus dikejar gitu ya. Boleh-boleh dia nanti memilih untuk kerja sajalah ke luar negeri gitu loh. Sebab kalau dia kerja di luar negeri itu tuh penghasilan dia lebih besar dan dia bisa jauh dari kamu gitu loh. Ya, ada dua hal yang mau dia tuju gitu ya. Menghindar dari kamu, berpisah dari kamu, dan dia dapat uang yang banyak gitu loh. Nah, nanti boleh kamu tuh tidak akan kasih izin sama dia. Gitu ya. Kamu nggak boleh keluar negeri kerja gitu. Di sini aja. Gitu ya. Tapi dia tidak akan mengiyakan maunya kamu. Mau kamu intimidasi dia sekalipun, dia nggak akan mau. Dia nggak akan terpengaruh. Nah, begitu. Ya. Jadi hidupku adalah milikku. Gitu prinsipnya dia. Aku sudah terbiasa dengan caranya kamu kepadaku selama ini. Kamu udah ngebentuk aku menjadi seseorang yang mikirin duit saja. Gitu ya. Ya udah aku lebih pilih duit. Dan aku juga memilih duitnya nanti hanya untuk aku doang. Gitu modelnya. Ya. Kamu udah bentuk aku menjadi orang yang bisa lakukan segala-galanya tanpa kamu. Ya udah sekalian aja. Aku jalani hidup yang seperti ini, yang mandiri kayak gini. Gitu ya. Aku nggak peduli lagi sama kamunya, gitu loh. Nah, di sana. Ya. Dan ini yang bikin kamu jadi meradang ini nanti emosi besar nanti kamu ini ya. Ya sebisa mungkin sadari dirinya kamu ya. Karena dengan kalap-kalap kayak gini bisa-bisa bentuk dari intimidasinya kamu kepada dia adalah menyakiti dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Misalnya kamu ngancem dia. Kalau kamu pergi aku botakin ini rambutnya aku misalnya ya. Terus beneran nih bisa kamu botakin rambutnya kamu gitu. Tapi ya walaupun kamu ngebotakin rambutnya kamu, itu tuh nggak akan ngaruh sama dia. Gitu ya. Ah, kusayat aja lah ini ya. Kalau kamu nggak mikirin aku lagi, kusayat saja lah ini pergelangan tanganku ini. Walau udah kamu ambil nih ya belatinya kamu gitu ya, udah kamu letakin ke sini, nggak ada gunanya. Dia nggak bakalan kayak ya dia nggak punya pikiran apa-apa lagi tentang kamu. Ya mau kamu sayat ya paling-paling kamu diantar ke rumah sakit gitu ya. Nah tapi itu nggak akan bikin dia memikirkan ulang gitu loh. Di sana ya. Oke, baik Libra. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Capricorn, berikut Libra, ada energi dari Leo, ada energi dari Taurus, berikut energi dari Capricorn dan Virgo menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.